Bang Rey dan Bang Ferry harus bisa mengakui bahwa transisi sekarang ini adalah yang paling baik dan paling mulus dalam sejarah Republik Indonesia. Tapi begini, mulus oke, tetapi apakah tidak buat ribut ya? Proses transisi anaknya menjadi calon, ya? Lalu kemudian ada permasalahan berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, gentong babi dalam politik, bansos dan segala macam, banyak kehebohan-kehebohan yang dipertanyakan. Kan banyak kader nih yang nggak ada masalah. Dep, ayo Dep, maju dong. Misalnya begitu ya kan. Kembali di interupsi, pemirsa, loyalis hingga artis jadi menteri. Saya tadi ke Bang Igor. Bang Igor, Anda setuju nggak ini pemborosan pembekalan yang dilakukan Pak Prabowo di Hambalang? Belum tentu pemborosan. Saya melihat dari sisi positifnya ya. Bang Rey dan Bang Ferry harus bisa mengakui bahwa transisi sekarang ini adalah yang paling baik dan paling mulus dalam sejarah Republik Indonesia. Dulu dari Soekarno ke Soeharto ada G30 SPKI, dari Soeharto ke Megawati reformasi ada demo mahasiswa, bla 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 lah. SBY juga ada masalah-masalah mangkraknya Hambalang ya dan lain sebagainya. Kita harus akui itu satu ya. Yang kedua, Pak Prabowo itu setia di jalur demokrasi. Wow, saya ingat betul tuh, bahkan Nol aja dulu ngomong itu kudeta lah, bla 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 bla. Jadi gini, Bang Rey, kalau Prabowo itu bisa berjalan di atas air, orang akan tetap bilang, ah itu karena dia nggak bisa berenang. Padahal dia bisa berjalan di atas air, logikanya bisa berjalan di atas air pasti bisa berenang. Tetapi orang tetap akan nyinyir gitu, ah itu karena dia nggak bisa berenang. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya meyakini ya, nanti Bang Rey dan Bang Ferry, ya insya Allah ya, saya juga berdoa dan berharap Pak Prabowo akan lebih baik dalam pemberantasan korupsi. That's all about ya. Jadi itu problem sekarang masyarakat. Pak Prabowo ya memang ada cawe-cawe lah terakhir ya soal capim KPK. Tapi saya meyakini Pak Prabowo itu ketua umum partai, dia berintegritas, dia orangnya keras gitu ya, dan dia sudah makmur. Jadi dia tidak ada kendala seperti presiden-presiden sebelumnya. Jadi Pak Prabowo itu tidak ingin ya publik yang 58% memilih dia satu putaran itu akan melihat pergantian pemerintahan kepada Prabowo Subianto ya dalam soal pemberantasan korupsi itu cuman ganti monyet sama kera aja, sami mawon. Ya, cuman ganti monyet sama kera, kan sama aja. Jadi itu pemberantasan korupsinya tetap amburadul atau tetap tidak sesuai ekspektasi masyarakat. Nah, kita lihat, saya punya harapan seperti itu, Bang Ferry. Itu sebabnya saya meyakini memang Pak Prabowo satu putaran gitu, karena dia punya komitmen yang kuat terhadap pemberantasan. Tapi menarik yang tadi Anda katakan bahwa Anda mengklaim bahwa sisi pemerintahan saat ini adalah transisi yang paling smooth begitu. Ya, paling mulus ya kalau kita lihat. Jangan-jangan alasannya karena semua pihak mendapatkan jatah sehingga itu yang membuat 109 itu terakomodir. Nah, Bang Rey. Yang kedua, bagaimana nggak mulus? Ini ke transisi dari ayah ke anak. Ayah ke anak siapa maksudnya? Ya kan Pak Jokowi ayahnya, wakilnya adalah anaknya. Ya mulus dong ya kan. Itu satu. Nah yang kedua adalah kalau disebutkan ini yang paling mulus, itu artinya mengkritik Pak Jokowi. Transisi SBY ke Pak Jokowi berarti nggak mulus. Salah siapa? Paling mulus, ya. Bang. Bukannya tidak mulus. Kenapa? Kan dibilang paling mulus. Mulus juga itu SBY Jokowi mulus kalau juga. begitu semuanya mulus. Cuma ini paling mulus kan kira-kira. Itu kan dengan persepsi. Artinya kata palingnya itu karena ada tambahan. Ya namanya juga anak dan ayah dan anak. Mosok sih gontok-gontokan. Kan enggak dong ya kan. Itu pertama. Nah, yang kedua adalah soal pemberantasan korupsi. Menarik ini. Itu tema ini menarik. Saya kira itu tidak perlu kita perbincangkan. Kita lihat aja komposisi calon anggota kabinet yang sekarang ini udah diseleksi nggak sama Pak Prabowo itu tentang track record mereka masing-masing. Gitu. Saya merespon. Itu dulu ya kan, Ya, karena kita mendengar Pak Prabowo begini. Saya merespon soal analogi Pak Prabowo jalan di atas air. Kalau saya Pak Prabowo melihat beliau berjalan di atas air, saya tentu tidak akan komplain, saya hanya terkesima saja gitu ya. Ngapain juga orang berjalan di atas air kita pertanyakan. Tapi begini, mulus oke, tetapi apakah tidak buat ribut ya? Proses
transisi anaknya menjadi calon, ya. Lalu kemudian ada permasalahan berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, gentong babi dalam politik, bansos dan segala macam, banyak kehebohan-kehebohan yang dipertanyakan. Belum lagi bicara pemanfaatan aparat penegak hukum untuk kemudian menyandera partai-partai, tiba-tiba ketua umum partai berganti. Mulus yang terlihat dan mau dikampanyekan itu berlebihan menurut saya. Karena di balik itu semua ada kekacauan-kekacauan yang tercipta. Semua orang tunduk ya dan takut mungkin, cuman mau mengatakannya tidak berani karena ini sekali lagi politik mungkin mempertimbangkan banyak hal agar kemudian keselamatan partai dan keselamatan individu partai juga diselamatkan. Baik, Bang Dev, silakan tanggapi. Oke, mulus, tapi banyak kekacauan yang terjadi tadi kan? Ya, kekacauannya maksud kekacauan gimana? Dijawab? Ya, tadi sudah disampaikan bahwa proses transisi antar kekuasaan oke, tapi di balik itu banyak hal yang dipertanyakan. Status wakil presiden masih dipertanyakan, soal fufu fafa, fufu vivi juga belum selesai begitu ya. Belum lagi hal-hal transisi ketua-ketua partai yang mendadak terjadi. Semua adalah orang Jokowi, ada 17 orang Jokowi yang bermakna 50% isi kabinet Jokowi dipindahkan ke kabinet Prabowo. Nanti kita akan sampai pada 17 orang Jokowi tersebut. Silakan. Ya nggak gini, kalau dinamika yang terjadi, ini kan di dalam era demokrasi yang terbuka, itu ya hal yang biasa. Orang kan bebas menyampaikan pandangan pendapat berbagai macam hal. Nah, ini juga bisa menjadi bagian dari kritik untuk membangun. Nah, di era keterbukaan seperti saat ini penting untuk semua ini saling mengingatkan, ya. Presiden Jokowi juga manusia, Pak Prabowo juga manusia. Kalau namanya selama kita masih di dalam bumi, tidak akan ada yang sempurna. Tapi kita bisa terus saling mengkoreksi, saling mengingatkan agar kita terus kembali ke jalan yang benar dan sesuai dengan niatan awal, yaitu bagaimana membangun bangsa, bagaimana mengejar 8% itu, bagaimana bisa mengejar Indonesia emas di 2045 sehingga Indonesia bisa menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia dalam waktu berapa puluh tahun ke depan. Jadi kalau itu kiat-kiat yang kita sebutkan tadi. Rampingkan kabinet. Iya. Ya, selidiki track record masing-masing calon anggota menteri. Emang kenapa track recordnya Bang Rey? Ya itu dia. Apa benar mereka adalah orang-orang yang tak katakan tampil ke depan sebagai orang yang mengatakan saya ini anti korupsi? Apa indikasinya? Ya, saya tidak. Ada kasus-kasus yang melibatkan. Saya mau mengatakan adalah ini semua yang apa disebutkan oleh Bung Dev tadi itu semua sebetulnya bisa kita kerjakan dari sekarang. Supaya kita menuju Indonesia emas itu caranya apa? Rampingkan kabinetnya. Lihat track record masing-masing calon ini. Punya masalah apa enggak? Dari aspek keuangan macam-macam dan seterusnya itu. Termasuk misalnya ada enggak yang berani mengatakan kita nggak boleh melanggar loh, tapi kalau melanggar asal nggak ketahuan nggak apa-apa. Nah itu kan gimana itu? Mau Indonesia emas dengan kayak begitu, gitu maksud saya. Nah itu semua. Kan Pak Prabowo kita dengar nggak melakukan seleksi yang kayak begitu tuh. Nah tapi kita juga jangan tendensius berarti menganggap bahwa para calon kabinet ini kader Golkar berani nggak mengatakan tadi? Bukan akan berani, kita akan terdepan untuk melaksanakan. Tapi ada memang track record calon-calon menteri dan calon wakil menteri yang punya kasus-kasus tertentu, terutama yang berkaitan dengan korupsi ya. Itu dibicarakan tidak oleh teman-teman yang ada di partai koalisi. Buat apa kita punya KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kan BPK, sudah ada yang BPKP, dipanggil oleh KPK, oleh kepolisian dan segala macam. Ya kalau dipanggil tapi tidak berlanjut, berarti kan kasusnya tidak dipertanyakan. Sudah ada masalah oleh publik. Disitulah sensitivitas partai ini juga harus muncul. Anda udah dipersoalkan lah soal masa lalu Anda terkaitan dengan keamanahan dalam jabatan itu. Udah dulu deh, kan banyak kader nih yang nggak ada masalah. Dep, ayo Dep, maju dong. Misalnya begitu ya kan. Mumpung Bang Dev berani tadi ya paling depan gitu katanya ya. Jadi maksud saya, partailah pintu pertama yang mengatakan tidak dulu deh kepada orang yang dipersoalkan oleh masyarakat integritasnya. Baik. Kita majukan aja, kan banyak kader yang bagus. Yang muda yang tidak bermasalah juga banyak. Baik. Sebelum kita sampai pada bermasalah, pemirsa jangan kemana-mana. Kita lanjutkan diskusi menarik kita usai jeda. Tetaplah bersama kami di Interupsi.